Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aripa Depi, NPM 3062056166, kelas 0213 Banjarmasin, program studi PGSD, mata kuliah kajian IPS SD 2. Dosen pengampu Bapak Yuda Adrian MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak 3 dimensi, yang mana salah satunya yaitu yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu adalah berupa celurit dari Madura. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang celurit. Celurit merupakan alat atau benda besi yang dihasilkan pada peradaban zaman besi. Pada zaman besi ini sudah lebih canggih lagi dari zaman perunggu, karena proses pengolahan besi lebih sulit dari perunggu. Pemrosesan besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, kurang lebih sampai 3500 derajat Celcius. Zaman besi ini juga menjadi akhir dari zaman praaksara. Selanjutnya, senjata celurit merupakan senjata tradisional dari daerah Madura dan banyak kisah mengenai senjata tersebut. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda Paksakera. Celurit juga diidentikan dengan kebudayaan Carok oleh masyarakat Madura, yakni sebuah duel untuk yang menggunakan senjata celurit itu sendiri. Senjata ini juga dianggap sebagai senjata legendaris yang sering dikaitkan dengan pahlawan atau pra-kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, Sakera. Masyarakat Madura dikenal menempelkan kodam, sejenis makhluk mistis, untuk berdiam di celurit dengan cara berdoa sebelum melakukan carok. Sebagai sebuah artefak dan diduga terdapat peran kloni di dalamnya, celurit yang ditemukan dalam cerpen Arek Lancor karya Muna Masyari. Artefak tersebut difungsikan sebagai alat bertarung seorang laki-laki ketika menjunjung harga dirinya. Harga diri menurut orang Madura tersebut meliputi istri, harta, orang tua, dan sebagai senjata apabila hendak bepergian jauh atau berjaga-jaga selama di rumah. Berdasarkan paparan cerita, celurit apabila tidak dibawa bepergian atau tidak dipakai bertarung oleh orang Madura, diletakkan di dinding dengan cara digantung. Cara ini digunakan selain untuk memperkuat identitas seorang laki-laki. Celurit yang digantung di dinding juga sebagai hiasan. Selain celurit, juga terdapat senjata lain seperti keris atau golok. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan celurit. Bagi masyarakat Madura, celurit mempunyai banyak manfaat. Selain digunakan sebagai senjata tajam untuk membela diri, juga dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan rumah tangga. Untuk celurit sangat banyak, misalnya di daerah Banjar Barat yang juga memiliki beragam celurit. Nilai sejarah celurit. Senjata celurit tersebut mulanya merupakan bagian politik licik dari Belanda. Cerita mengenai celurit diawali dengan adanya seorang pemuda dari Pasuruan bernama Paksakera. Pada saat itu dia terkenal dengan senjata, yaitu celurit. Belanda tidak menyukai keberadaan Paksakera karena Paksakera sangat menentang adanya penjajahan. Oleh karena itu, Belanda memiliki niat buruk untuk memfitnah Paksakera dengan celuritnya, yaitu dengan membagikan celurit pada seluruh penjahat di daerah Madura, sehingga celurit tersebut oleh penjahat digunakan untuk mencuri, merampok, sehingga membunuh. Dengan politik licik yang dilakukan Belanda, maka sejak saat itu citra Paksakera dan celuritnya menjadi buruk, dan sejak saat itu senjata celurit menjadi senjata khas dari Belanda. Dampak politik Belanda masih memberikan pengaruh hingga sekarang, yaitu pandangan masyarakat yang menganggap orang Madura sebagai orang kasar. Begitu pula dengan istilah celurit yang identik dengan kekerasan. Berikut saya tampilkan bentuk artefak celurit yang berbentuk 3 dimensi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.